Hai, halo Aquarius. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain untuk kamu Aquarius, love energinya kamu di bulan Mei 2020. Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak. Buat kamu kalau di sini kamu nggak resonate, seperti biasa kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya. Oke, Aquarius. Energi percintaan kamu atau kamu sendiri, tentang perasaan kamu, tentang hubungan kamu di saat ini bulan Mei, kamu merasa harus memikirkan banyak hal. Entah ya, ini memang triggernya dari suasana saat ini, atau memang kamu sudah berpikir untuk melanjutkan hubungan dengan komitmen yang lebih serius misalnya, atau kamu berpikir ini hubungan ini yang terbaik nggak sih buat kamu, apakah benar ini hubungan yang kamu butuhin, atau memang ini yang kamu pilih untuk kedepannya, karena kamu kayak orang yang lagi ngevaluasi atau memang lagi banyak pilihan di dalam hubungan kamu saat ini. Kamu mau milih kamu mau apa setelah ngobrol misalnya sama dia, sama pasangan kamu. Di sini kamu juga merasa ada batasan-batasan yang mungkin buat kamu rasanya tuh nggak nyaman. Tapi kamu sendiri, aku sih ngerasanya fine-fine aja buat kamu gitu, buat kamu pribadi rasanya sih bisa dilaluin dengan enak-enak aja. Tapi di sini kamu sadar ini bukan tentang kamu sendiri gitu, ini juga tentang ada orang lain di samping kamu, pasangan kamu ini, dan misalnya keluarga kamu mikirnya udah mulai jauh di sini. Kamu bisa pengen banget bisa yang namanya ke tahap yang lebih lanjut, tapi kamu juga mikir lagi value-nya hubungan ini bisa nggak dibawa ke sana. Aku sih ngerasanya ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif yang kamu lepasin, positifnya kamu evaluasi. Jadi sebenarnya kamu diem-diem lagi banyak mikir di sini, meskipun pasangan kamu nggak tahu nih misalnya. Banyak perencanaan di pikiran kamu saat ini, karena aku sih ngerasanya di sini bonding yang sudah kamu buat antara kamu dan dia ini udah cukup kuat. Jadi memang rasanya sih udah cukup pantas untuk dilanjutkan ke hubungan yang lebih serius lagi, ke komitmen yang lebih matang lagi di sini. Meskipun kamu di sini agak terganggu ya, distractionnya kamu lagi banyak di sini. Entah pekerjaan kamu, lingkungan atau keluarga kamu. Di sini kamu lagi banyak mengerjakan banyak hal. Jadi fokusnya kamu di urusan percintaan bisa jadi memang bulan ini agak berkurang. Bukan jadi prioritas kamu, tapi tetap kamu pikirin. Karena kamu ngerasa memang kenyamanan di dalam hubungan kamu saat ini benar-benar bikin kamu bisa produktif, lebih positif gitu. Kamu ngerasanya seperti itu. Jadi ada keinginan dari kamu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Cuma memang gak segampang itu. Kamu tahu, kamu gak segampang itu untuk memutuskan oke, kita lanjut ke tahap berikutnya gitu. Banyak yang harus kamu pikirin, banyak yang harus kamu kerjain. Di samping ya urusan kamu yang lain juga, kamu juga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kamu sendiri. Jadi banyak banget urusan yang harus kamu beresin. Nggak di diri kamu sendiri, di keluarga kamu, terus di dianya juga gitu. Jadi aku sih lebih ngerasa kamu kayak sedikit menarik diri, tapi enggak menarik diri juga sih sebenarnya. Kalau aku bilang kamu agak cukup membatasi diri di sini untuk gimana ya, kamu nggak mau ngomong yang janji-janji misalnya oke, kita tahun depan atau mungkin bulan depan kita ngurus, kita lamaran misalnya, untuk kamu yang merencanakan pernikahan gitu kan. Jadi kamu nggak mau menjanjikan itu meskipun sign-nya dari pasangan kamu tuh udah ke arah sana misalnya gitu. Jadi kamu berusaha untuk nggak jalan dulu, nggak melakukan itu dulu gitu, karena ada batasan yang memang kamu buat saat ini. Kamu membatasi diri dari hal-hal yang lebih menyenangkan dalam arti kamu tuh kemarin-kemarin nyaman, sampai saat ini pun kamu masih nyaman dalam hubungan ini, tapi kamu juga agak takut kehilangan kenyamanan atau bahkan terlalu nyaman dalam hubungan kamu gitu. Kamu nggak mau terlena di sini. Kamu berusaha untuk aware, berusaha
untuk sadar kalau hubungan ini tidaklah sempurna gitu. Memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya karakter kalian berdua, kamu dan pasangan kamu yang masih harus disesuaikan lagi. Ini agak mengganggu ya sama pikiranmu karena aku sih ngerasanya kamu juga belum siap dengan perubahan. Kalau kamu meninggalkan hubungan yang saat ini, bisa nggak ya gue serius nantinya? Bisa nggak ya gue bertanggung jawab? Jadi ada hal yang harusnya belum kamu pikirin, tapi sekarang sudah mulai kamu pikirin. Ini sebenarnya kebiasaannya kamu gitu. Cuma sekarang lebih kuat aja gitu. Porsinya tuh lebih banyak. Kamu terbiasa mikir yang hari esok gitu, yang memang kamu rencanain ini, kamu rencanain itu, entar hasilnya seperti ini, hasilnya seperti itu. Kamu banyak banget berpikir seperti itu. Sebenarnya itu kayak udah habitnya kamu, dan sekarang ini keluar lagi lebih keras lagi, dan pada akhirnya sedikit bikin kamu lelah gitu. Kamu nggak sanggup lagi dimikirin tentang nantinya gimana. Ya memang nggak harus juga kamu pikirin gitu. Cuma ini berulang gitu di fase ini kamu terus melakukan pengulangan seperti itu, kayak satu masalah tapi nggak selesai-selesai, padahal ini bukan masalah ya. Ini gimana caranya kamu merencanakan ke depan. Pada akhirnya sama sekali kamu nggak menyelesaikan itu gitu, nggak berani untuk membuat keputusan. Dan di sini kamu bulan ini ditantang untuk membuat keputusan sebenarnya. Yang lebih jelasnya gimana gitu, yang lebih seriusnya gimana. Kayak mungkin ada beberapa di antara kamu yang ditanya sama dia, lu gimana sih sama gue misalnya, atau kita mau kemana sih, hubungan ini mau diapain sih. Tiba-tiba ada aja gitu pertanyaan seperti itu, dan kamu selalu tidak bisa menjawab dengan lebih tegas lagi gitu, karena buat kamu sekarang sudah nyaman gitu, sudah membahagiakan kamu. Nah, kedepannya justru malah kamu takut gitu, kamu takut tidak bisa bertanggung jawab seperti tadi yang aku bilang gitu. Dan di sini self controlnya kamu harus benar-benar kamu kuasai ya. Kamu bisa mengarahkan pikiran kamu ke hal-hal yang positif yang memang akan memotivasi kamu ke depannya gitu. Bukan cuma di saat ini aja kamu menjalani hubungan ini gitu. Jadi lebih santai sih sebenarnya seharusnya. Cuma sekarang mungkin karena situasi eksternal kalian yang mendorong itu untuk sebuah satu kepastian gitu kan. Jadi ini yang bikin kepala kamu tuh isinya ya hal-hal yang sebenarnya sudah rajin kamu pikirin, tapi nggak pernah berani kamu sendiri mengambil keputusan gitu. Dan di sini aku ngelihatnya ya sebenarnya fine aja sih kalau kamu bisa mengambil semua resiko. Kamu berani ambil resiko. Sebenarnya kamu nggak perlu mikirin ini saat sekarang gitu, karena aku sih ngerasanya kamu santai pun ini akan memang mengarah ke sana. Jadi buat apa kamu takut gitu, karena ini akan menyakiti diri kamu sendiri, akan menghasilkan overthinking yang lebih banyak lagi, yang pada akhirnya kamu akan kemana-mana. Kamu sih di sini lagi didorong untuk lebih santai sih, lebih yang mencari pencerahan itu dengan tidak memikirkan apapun gitu. Kamu ikutin aja alurnya, karena semakin kamu pikirin sebenarnya kamu semakin takut untuk perubahan yang akan terjadi nanti gitu. Cuma kalau sekarang kamu lebih rilis hal-hal yang sudah terjadi atau apapun yang bikin kamu takut, itu akan jauh lebih baik gitu. Pencerahan itu akan jauh lebih datang buat kamu. Kalau aku lihat di sini ya, di sini ada beberapa orang yang mungkin nggak semua dari kamu yang pernah mengalami kekecewaan, atau ada pengalaman orang lain yang mempengaruhi kamu. Pada akhirnya timbullah ketakutan ini. Jadi ketakutan ini asalnya sebenarnya dari hal-hal yang bukan kamu alamin gitu. Ada orang lain yang mengalami juga cerita-cerita orang
kalaupun ada yang kamu alamin, sebenarnya itu jauh lebih bisa kamu atasin. Sebenarnya itu sudah pernah kamu bisa atasin. Kenapa kamu takut? Sekarang ini kamu cuma tinggal merilis kok hal-hal yang memang udah nggak perlu lagi ada di diri kamu saat ini. Dan aku ngerasanya kamu harus lebih realistis untuk menguasai situasinya, pikiran kamu, hubungan kamu saat ini. Kasihan kan dianya gitu, dianya bingung loh. Pasangan kamu nih potensinya jadi serba salah karena nggak bisa baca pikiran kamu gitu, nggak bisa nebak pikiran kamu, toh kamu membiarkan ini ada di dalam pikiran kamu sendiri gitu. Kekhawatiran yang memang kayaknya belum saatnya atau bahkan bukan pada tempatnya gitu. Jadi kayaknya PR kamu saat ini adalah menurunkan prasangka-prasangka buruk kamu terhadap hari esok gitu, hari-hari yang sama sekali belum kamu jalanin. Ya udah, kamu ini aja, ngobrol aja sama pasangan kamu, sama dia. Kita maunya gimana? Saling terbuka aja, karena itu satu kunci sih supaya kamu nggak terjebak sama si overthinkingnya kamu saat ini. Kalau kamu memang merasa dia sudah membuat kamu nyaman, ikutin aja kata hati kamu. Hati kamu bilang apa, ya itu gitu. Stop sama pikiran kamu. Jangan akhirnya kamu kayak ngeladenin semua pikiran kamu. Akhirnya yang bukan jatahnya bikin pusing, akhirnya itu yang akan bikin pusing kamu. Aku ngerasanya sih di sini aman-aman aja gitu. Hubungan kamu nih jauh lebih aman dari yang sebelum-sebelumnya, dan si pasangan kamu sangat bisa diajak untuk bicara gitu. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu inginkan, kamu aja yang masih takut gitu. Takut kamu tidak bisa bertanggung jawab, terutama kalau misalnya sekarang di sini posisi kamu adalah laki-laki ya, yang mungkin kamu mikirnya tanggung jawabnya jauh lebih berat daripada si perempuan gitu. Tapi yang perempuan juga ada tanggung jawab yang misalnya, aduh gue bisa nggak ya jadi istri, aduh gue bisa nggak ya nyenengin dia gitu, ngelayanin dia. Ada perasaan kayak begitu juga gitu. Cuma di sini aku pikir sih ini bukan masalah ya, ini cuma gimana caranya kamu bisa keluar dari pikiran-pikiran yang memenjarakan kamu, yang pada akhirnya ini akan membuat situasi hubungan kamu nggak enak nantinya gitu. Jadi kuasain diri kamu di bulan ini supaya tidak overthinking, nggak mikir macam-macam. Kasihan pasangan kamu, kasihan juga hubungan kamu. Oke, Aquarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.